Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Surya Putra Davindra dengan NIM 235. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran esensial stakeholder dalam manajemen OHS. Baik. Pada slide ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan OHS atau Occupation Health and Safety. OHS adalah sebuah sistem perlindungan yang terintegrasi yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, khususnya di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Yang perlu ditekankan di sini adalah kata terintegrasinya. Artinya, OHS bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tetapi merupakan hasil kolaborasi dari berbagai stakeholder. Seperti yang dijelaskan oleh Virtano dan Miseli pada jurnalnya tahun 2024, OHS merupakan sistem yang dijalankan secara kolaboratif oleh berbagai aktor yang saling terhubung dalam satu jaringan. Pada bagian kanan slide, kita bisa melihat bahwa lingkungan kerja yang aman dibentuk dari 4 elemen utama. Yang pertama ada regulasi, yang menjadi dasar aturan dan kebijakan keselamatan. Kemudian yang kedua ada pelatihan, yang memastikan pekerja memiliki kemampuan dan kesempatan menghadapi resiko. Kemudian yang ketiga ada pengawasan yang berfungsi untuk memastikan aturan benar-benar dijalankan di lapangan. Dan yang terakhir, yang keempat, jaringan informasi yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder berjalan dengan baik. Jika keempat elemen ini berjalan dengan baik atau secara terintegrasi, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan terkendali. Baik, setelah memahami konsep dasar OHS, pada slide ini kita masuk ke fokus analisis atau rumusan masalah yang menjadi dasar dari studi ini. Secara garis besar, terdapat dua sudut pandang utama yang akan kita analisis. Yang pertama, kita melihat OHS dari perspektif makro, yaitu melalui blueprint nasional. Dalam konteks ini, kita ingin memahami bagaimana peran stakeholder dalam membangun sistem OHS secara luas, terstruktur, dan terintegrasi di tingkat nasional, seperti yang dijelaskan oleh Virtano dan Miseli pada jurnalnya 2024. Kemudian yang kedua, kita melihat dari perspektif mikro, yaitu pada zona bahaya infrastruktur. Di sini fokusnya adalah untuk bagaimana stakeholder berperan langsung di lapangan, khususnya dalam proyek-proyek beresiko tinggi, seperti yang dibahas oleh Bagadi pada jurnalnya 2024. Perbedaan kedua perspektif ini menjadi penting karena seringkali sistem yang sudah dirancang dengan baik di tingkat nasional tidak selalu berjalan optimal ketika diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, rumusan masalah utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana peran stakeholder dapat menjembatani kesenjangan antara desain sistem OHS secara makro dengan realitas implementasi di tingkat mikro. Oke, kita masuk ke studi kasus yang pertama. Pada studi kasus ini, kita melihat bagaimana sistem OHS bekerja pada tingkatan nasional. Berdasarkan penelitian Virtano dan Miseli pada tahun 2024, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk jaringan besar yang saling terhubung antar berbagai elemen. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada integrasi penuh antar komponen, mulai dari regulasi pemerintah, kemudian pelatihan tenaga kerja, sistem pengawasan, hingga pengelolaan data kecelakaan kerja. Artinya, jika salah satu elemen tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan sistem akan terganggu. Sistem OHS nasional ini bisa dianalogikan seperti jaringan pengaman yang harus utuh dan terhubung agar mampu melindungi secara efektif. Oke, pada slide ini kita masuk ke inti dari sistem OHS, yaitu para stakeholder yang terlibat di dalamnya. Seperti yang terlihat, sistem OHS tidak bekerja secara individu, tetapi sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai aktor dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai arsitek sistem yang bertugas untuk menyusun regulasi, menetapkan standar keselamatan, dan memastikan adanya kerangka hukum yang jelas. Kemudian yang kedua ada perusahaan. Perusahaan berperan sebagai eksekutor. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan sistem OHS secara langsung di lapangan, termasuk memastikan prosedur keselamatan dijalankan. Kemudian yang ketiga ada pekerja. Pekerja berperan sebagai operator lapangan. Mereka adalah pihak yang menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, sehingga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan sangat bergantung pada mereka.
Kemudian yang terakhir ada lembaga pendukung seperti institusi riset dan pelatihan. Nah, lembaga ini berperan sebagai booster, yaitu meningkatkan kualitas sistem melalui inovasi, edukasi, dan pengembangan kompetensi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dari keempat stakeholder ini, mereka saling bergantung satu sama lain. Jika ada salah satu saja yang tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan sistem OHS akan melemah. Dengan kata lain, keberhasilan sistem keselamatan sangat ditentukan oleh kekuatan kolaborasi dalam jaringan stakeholder ini. Nah, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yakni studi kasus yang kedua, realitas proyek infrastruktur. Nah, kali ini berbeda dengan sistem nasional yang bersifat ideal. Studi kasus kedua menunjukkan kondisi nyata di lapangan. Kasusnya pada proyek infrastruktur beresiko tinggi berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Baghdadi pada tahun 2024. Nah, ternyata di lapangan kompleksitas proyek sangat tinggi sehingga resiko kecelakaan juga meningkat secara signifikan. Selain itu, terdapat banyak sekali faktor yang terlibat. Maksud saya aktor yang terlibat. Mulai dari pemerintah, kontraktor, manajemen, kemudian ada pekerja, hingga ke masyarakat sekitar. Kondisi ini membuat koordinasi menjadi lebih sulit, terutama karena lingkungan kerja yang dinamis dan tidak stabil. Pada slide ini kita mulai melihat sisi kritis dari implementasi OHS di lapangan, yaitu sebagai ancaman yang dapat menyebabkan sistem keselamatan tidak berjalan dengan baik. Di tengah diagram terlihat bahwa dampak utama dari kegagalan ini meningkatkan resiko kecelakaan kerja, bahkan hingga kegagalan proyek secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke ancaman pertama, yakni ada komitmen yang rendah. Ketika manajemen tidak menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kebijakan yang ada hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata. Kemudian ada ancaman yang kedua, yakni pelatih yang minim. Pekerja yang tidak dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup akan lebih rentan terhadap kesalahan dan kecelakaan. Kemudian yang ketiga, pengawasan yang lemah. Hal ini menciptakan blind spot di lapangan, yaitu area atau kondisi yang tidak terpantau, sehingga potensi bahaya tidak terdeteksi sejak awal. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang terputus. Kurangnya koordinasi antar stakeholder menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan dengan baik, sehingga memicu miskomunikasi dan kesalahan dalam pelaksanaan. Nah, keempat ancaman ini saling berkaitan dan dapat memperkuat satu sama lain ketika terjadi secara bersamaan. Maka resiko kecelakaan kerja akan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam OHS bukan hanya pada sistem yang dirancang, tetapi pada bagaimana sistem tersebut diimplementasikan atau dijalankan secara konsisten di real life atau di lapangan. Pada slide ini kita masuk ke bagian sintesis, yaitu menggabungkan dua studi kasus yang telah dibahas sebelumnya ke dalam satu kerangka analisis. Di sini kita membandingkan dua perspektif utama, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro dalam sistem OHS. Pada sistem makro atau tingkat nasional, sistem OHS cenderung bersifat terstruktur, terpusat, dan berbasis regulasi. Fokus utamanya adalah untuk penyusunan kebijakan, standar keselamatan, serta integrasi antar lembaga. Sebaliknya pada sisi mikro atau tingkat lapangan, sistem jadi jauh lebih kompleks dan dinamis. Fokusnya jadi bergeser pada implementasi langsung, pengelolaan resiko secara real time, kemudian koordinasi antar banyak pihak dalam kondisi yang tidak selalu stabil. Dari perbandingan ini terlihat adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Sistem yang ideal di tingkat mikro tidak selalu dapat diterapkan secara optimal di tingkat mikro. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kompleksitas proyek, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar stakeholder di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesimpulan sistem OHS tidak hanya bergantung pada desain kebijakan yang baik, tapi juga pada kemampuan untuk mengintegrasikan kebijakan tersebut dalam praktik nyata. Dengan kata lain, kunci utama terletak pada bagian manajemen gap antara makro dan mikro melalui koordinasi stakeholder yang efektif. Oke, pada slide terakhir ini kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu strategi atau solusi yang dapat menjembatani kesenjangan antara
sistem OHS di tingkat makro dan implementasinya di tingkat mikro. Oke, berdasarkan analisis sebelumnya, masalah utamanya bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi pada lemahnya integrasi antar stakeholder. Oleh karena itu, strategi yang diusulkan berfokus pada penguatan jaringan keselamatan secara menyeluruh. Oke, strategi yang pertama adalah penguatan komunikasi dan koordinasi. Nah, hal ini dibutuhkan oleh sistem informasi yang terintegrasi agar setiap stakeholder dapat berbagi data dan informasi secara real time. Oke, strategi yang kedua adalah meningkatkan komitmen manajemen. Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama, bukan hanya formalitas administratif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pelatihan berbasis resiko. Artinya, pelatihan tidak hanya bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang nyata di lapangan. Oke, nextnya yang keempat, penguatan sistem pengawasan. Nah, pengawasan harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan untuk meminimalisir blind spot. Kemudian yang terakhir, kolaborasi berkelanjutan antar stakeholder. Sistem OHS hanya akan efektif jika seluruh pihak bekerja secara sinergis, bukan berjalan sendiri-sendiri. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan sistem OHS tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga efektif dalam sistem di lapangan. Sehingga tujuan utama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan dapat benar-benar tercapai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah jurnal yang saya kutip. Ada jurnal dari Virtano dan Miseli pada tahun 2024 dan Baghdadi yang ditulis pada tahun 2024 juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.